Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bahagia Nasution dengan NIM 2105135343 dari kelas 1A Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi. Di sini saya akan menjawab soal dari soal-soal UAS. Yang pertama, jelaskan 5 macam gerak sendi. Sendi gerak dibagi menjadi 5. Yang pertama, sendi peluru, yaitu hubungan dua tulang yang memungkinkan terjadinya gerakan ke segala arah. Pada jenis persendian ini sering terjadi lepas sendi. Contoh sendi peluru adalah hubungan antar tulang lengan atas dengan gelang bahu dan hubungan antar tulang paha dengan gelang panggul. Yang kedua, sendi engsel. Hubungan dua buah tulang yang salah satu tulangnya hanya dapat digerakkan satu arah. Sendi ini mirip dengan engsel pintu rumah yang dapat membuka ke satu arah saja. Sendi engsel terdapat pada lutut dan siku serta antar ruas jari. Yang ketiga, sendi putar. Sendi putar merupakan hubungan dua buah tulang yang memungkinkan tulang yang satu bergerak memutar pada tulang lainnya. Sendi putar terdapat pada hubungan antar tulang atlas atau merupakan ruas pertama dari tulang leher dengan tulang pemutar yang menyebabkan kepala dapat berputar. Yang keempat, sendi geser. Sendi geser merupakan hubungan dua buah tulang yang memungkinkan pergeseran antar tulang. Misalnya, sendi yang terdapat pada tulang belakang. Yang terakhir, sendi plana. Plana merupakan hubungan dua buah tulang yang permukaannya terbentuk plana kuda. Sendi ini terdapat di antara tulang telapak tangan dengan ruas ibu jari, lutut, dan siku. Yang kedua, sebutkan 8 nama-nama sendi yang terdapat pada manusia. Yang pertama, radius dan ulna, yaitu superior radius ulnaris. Yang kedua, radius ulna berhubungan dengan karpal, yaitu interkarpal. Yang ketiga, humerus radius ulna, yaitu artikulasio humeri. Yang keempat, humerus clavicula scapula, yaitu artikulasio humeri. Yang kelima, femur tibia fibula, yaitu tempurung lutut. Yang keenam, femur coxae, yaitu artikulasio coxae. Yang ketujuh, sternum clavicula, yaitu sternum clavicularis. Yang kedelapan, tibia fibula tarsal, yaitu talocularis. Sebutkan 4 katup yang terdapat pada jantung manusia. Yang pertama, katup antriventrikular kanan atau katup tricuspidalis, yaitu antara atrium kanan dan ventrikal kanan. Yang kedua, katup antrioventrikular kiri, yaitu katup atau katup bicuspidalis, yaitu antara atrium kiri dan ventrikal kiri. Yang ketiga, katup pulmonalis. Yang keempat, katup aorta. Jelaskan peredaran darah sistemik dan peredaran darah pulmonal. Yang pertama, peredaran darah sistemik, yaitu atrium menerima darah dari vena, ventrikal memompa darah ke arteri, aliran darah melalui jantung. Diatur oleh katup yang membuka ke satu sisi, aliran darah hanya mengalir satu arah. 3. Darah dari seluruh tubuh kembali ke jantung melalui vena cava menuju ventrikal kanan melalui katup tricuspidalis. Dari ventrikal kanan, darah dipompa menuju paru-paru melalui katup pulmonaris. Darah teroksigenasi dari paru-paru ke atrium kiri, kemudian ke ventrikal kiri melalui katup bicuspidalis. Dari ventrikal kiri, darah dialirkan melalui katup aorta dan dari katup aorta ke aorta seluruh tubuh. Peredaran darah pulmonal. Sistem peredaran darah dari jantung ke seluruh tubuh kembali lagi ke jantung. Darah kaya oksigen dari bilik kiri jantung dialirkan melalui pembuluh aorta ke seluruh tubuh manusia. Darah yang kaya oksigen berubah menjadi kaya karbon dioksida, kemudian kembali ke jantung melalui vena cava ke serambi kanan. Yang kelima, jelaskan pengertian sistem respirasi dan 3 fungsi sistem pernapasan. Pernapasan atau bisa disebut juga dengan respirasi yang dapat didefinisikan sebagai sebuah proses pengambilan oksigen dan pelepasan karbohidrat dan penggunaan energi yang dapat di dalam tubuh. Fungsinya yang pertama, mengambil oksigen yang kemudian dibawa oleh darah ke seluruh tubuh untuk mengadakan metabolisme. Yang kedua, mengeluarkan karbon dioksida yang terjadi sebagai sisa dari metabolisme, kemudian dibawa oleh darah ke paru-paru untuk dibuang, menghirup dan menghembuskan udara atau bernapas, pertukaran gas antara paru-paru dan aliran darah, pertukaran gas antara aliran darah dan jaringan di dalam tubuh menciptakan suara, mencium bau. Yang ketujuh, jelaskan mekanisme terbentuknya urin. Yang pertama, melalui filtrasi atau penyaringan. Bagian pertama dari proses pembentukan urin adalah filtrasi, yaitu proses penyaringan darah yang mengandung zat sisa metabolisme yang prosesnya dapat menjadi racun untuk tubuh. Yang kedua, reabsorpsi.
Air, glukosa, asam amino, natrium, dan nutrisi lainnya diserap kembali ke aliran darah di kapiler yang mengelilingi tubulus. Natrium dan ion-ion lain diserap kembali secara tidak lengkap, dengan proporsi yang lebih besar tersisa dalam filtrat ketika lebih banyak dikonsumsi dalam makanan, menghasilkan darah yang lebih tinggi. Yang ketiga, sekresi atau augmentasi, yang dibuat oleh proses ini kemudian mengalir ke bagian tengah ginjal yang disebut pelvis ginjal, kemudian terus mengalir ke ureter dan kemudian tersimpan di kandung kemih. Yang kedelapan, sebutkan organ pada sistem indera beserta fungsinya. Yang pertama yaitu mata. Mata terdiri dari otot mata, bola mata, dan saraf mata, serta alat tambahan mata yaitu alis, kelopak mata, dan bulu mata. Alat tambahan ini berfungsi melindungi mata dari gangguan lingkungan. Alis mata berfungsi untuk melindungi mata dari keringat, kelopak mata melindungi mata dari benturan, dan bulu mata melindungi mata dari cahaya yang kuat, debu, dan kotoran. 2. Telinga. Telinga bagian luar yaitu daun telinga, lubang telinga, dan liang pendengaran. Telinga bagian tengah terdiri dari gendang telinga, 3 tulang pendengar, martil, andasan, dan sanggurdi, dan saluran eutasius. Telinga bagian dalam terdiri dari alat keseimbangan tubuh, 3 saluran setengah lingkaran, lingkap jorong, tingkap bundar, dan rumah siput. 3. Hidung. Hidung berfungsi mencium bau. Bau merupakan faktor motivasi utama dalam perilaku manusia, memainkan peran penting dalam pola perilaku. Bau mempengaruhi area otak yang berhubungan dengan emosi, perasaan, memori, dan motivasi yang dapat menyebabkan respon perilaku tertentu. Keempat, lidah. Bagian lidah yang berbintil-bintil disebut papila, adalah ujung saraf pengecap. Setiap intil-bintil saraf pengecap tersebut mempunyai kepekaan terhadap rasa tertentu berdasarkan letaknya pada lidah. Pangkal lidah dapat mengecap rasa pahit, tepi lidah mengecap rasa asin dan asam, serta ujung lidah dapat mengecap rasa manis. 5. Kulit. Dengan kulit kita dapat merasakan sentuhan. Bagian indera peraba yang paling peka adalah ujung jari, telapak tangan, telapak kaki, bibir, dan alat kemaluan. Seperti yang terlihat, informasi sentuhan memainkan peran penting dalam memahami dunia. Mahara dan Potvarka. Sistem sentuhan mencakup 3 cabang: sentuhan suhu, kelembaban, dan kinestesia. 9. Jelaskan mekanisme melihat dan mendengar. Yang pertama, melihat. Mata. Cara kerja mata manusia pada dasarnya sama dengan cara kerja kamera, kecuali cara mengubah fokus lensa. Sinar yang masuk ke mata sebelum sampai di retina mengalami pembiasan 5 kali, yaitu waktu melalui konjungtiva kornea, aqueous humor, lensa, dan vitreous humor. Pembiasan terbesar terjadi di kornea. Bagi mata normal, bayang-bayang benda akan jatuh pada bintik kuning, yaitu bagian yang paling peka terhadap sinar. Yang kedua, telinga. Gelombang bunyi yang masuk ke dalam telinga luar menggetarkan gendang telinga. Getaran ini akan diteruskan oleh ketiga tulang dengan ke jendela oval. Getaran struktur koklea pada jendela oval diteruskan ke cairan limpa yang ada di dalam saluran vestibulum. Getaran cairan tadi akan menggerakkan membran Reisner dan menggetarkan cairan limpa dalam saluran tengah. Perpindahan getaran cairan limpa di dalam saluran tengah menggerakkan membran baser yang dengan sendirinya akan menggetarkan cairan dalam saluran timpani. Yang ke-10, jelaskan hubungan sistem saraf dan sistem indera. Hubungan antara sistem saraf dan alat indera merupakan kesatuan dari sistem koordinasi yang saling berhubungan. Sistem saraf berfungsi untuk menerima dan mengantarkan rangsangan ke seluruh tubuh. Alat indera merupakan alat pada tubuh yang dapat menangkap rangsangan karena pada alat indera terdapat ujung saraf sensorik. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.